ilmun, kita diberi ilmu, walil a'da'i malu, sedangkan musuh itu diberi harta. Kelanjutannya, bal antum bihadiyatikum tafrahun, justru kalian semualah yang senang dengan hadiah kalian. Ai li fakhrikum bi zakharifid dunya, karena kalian itu berbangga-bangga dengan gemerlap dunia. Artinya ya ono besi ngeri gini ku intine ngeten berarti. Nabi Sulaiman itu mulai memberikan indikasi-indikasi bahwa Nabi Sulaiman itu ingin mengembalikan ini hadiah. Ono loh. Hadiah itu pengen dibalik no. Nah, Nabi Sulaiman menolaknya dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Caranya adalah asogiana aku, cara bahasanya nolak ngono, Pak. Duitmu ra payu. Duitmu ra payu nang ngene iki ra payu. Sugiana aku. Secara bahasa kasare ngomong ngoten. Maka seperti yang dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam kitab tafsirnya beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, di dalam tafsirnya beliau tengeriki beliau dawuh niki. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa yang namanya Nabi Sulaiman tengeriki dingendikaken bahwa memang semuanya seperti yang didawuhaken kalian Ratu Bilqis, bahwa benar-benar ini benar-benar bukan hanya seorang raja, ini benar-benar merupakan seorang ya Allah ya Rabbi ya Karim Nabi, ya ngerti dingendikaken ngoten lah. Sehingga Nabi Sulaiman itu menolak secara halus bahwa harta yang kalian berikan itu pada hakikatnya lebih baik, lebih banyak, lebih besar, lebih agung apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadaku daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian semua yang hanya sekedar dunia. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, justru kalian semualah yang senang dengan hadiah kalian. Lagi para ulama berbeda-beda di dalam menafsiri bal antum bihadiyatikum tafrahun. Menurut tafsiran yang ada dalam kitab sampean, tafsir Jalalain itu ai li fakhrikum bizakharifid dunya. Karena justru antara sing dikei hadiah dalam hal ini adalah Nabi Sulaiman dengan orang yang memberi hadiah berupa Ratu Bilqis dan seluruh para utusnya, itu lebih senang orang yang memberi hadiah. Karena apa? Karena mereka itu berbangga-bangga loh, delok nih loh. Aku iso ngekei awakmu berupa banyak sekali, 500 budak laki-laki, 500 budak perempuan, kemudian bata-bata yang terbuat dari emas, kemudian banyak sekali kemarin disebutkan ya. Jadi yang memberi hadiah lebih bahagia, lebih bangga daripada yang diberi hadiah. Masih ditolak sing lebih bangga itu tetap yang memberi hadiah. Ya podo mbek Eza, ngekei opo katakan kepada seseorang yang diidam-idamkan. Kan aja Eza. Masih umpama ditolak tetap bangga karena dia yang memberikan. Ini maknanya bal antum bihadiyatikum tafrahun. Yang memberi itu yang lebih bahagia daripada yang diberi. Itu murad yang pertama menurut satu versi. Menurut versi yang lain ada yang mengatakan justru bal antum bihadiyatikum tafrahun itu artinya kalian bahagia kalau ini hadiah aku kembalikan lagi kepada kalian. Ada yang murad gampangan ngomong ngoten. Kalau saya lebih setuju yang ini tadi. Wa ala kulli hal, pokoknya orang yang memberi hadiah itu lebih senang daripada orang yang diberi hadiah. Istilah nulurek, ungkapan hadiah itu merupakan ungkapan rasa cinta. Mulane lek dawuh Kanjeng Nabi niku tahadau tahabbu. Apa tahadau? Tahadau, salinglah kalian memberi hadiah. Tahabu, niscaya kalian akan saling cinta. Ini arti cinta itu berarti saling memberi, bukan saling menuntut untuk diberi.
Ini namanya tahadau tahabu. Melano, jadi yang namanya hadiah itu seringkali merupakan sebuah ungkapan dari rasa cinta. Kadang orang kok dikei sing bata emas ngono ora, dikei coklat kena lho ya saya. Sing wis rasane wis seneng ya. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena yang namanya hadiah itu merupakan bocor bahasane tengeri kita hadau tahabbu jor bahasa Al-Qur'ani bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ayas nyatakan malah irji ilaihim falana yannahum bi junudil qibalalaha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum shahirun. Ini arti manane apa, Bro? Irji ilaihim. Nabi Sulaiman mengutus kepada utusannya Ratu Bilqis. Irji ilaihim, kembalilah kamu kepada mereka, Ratu Bilqis dan seluruh bala tentaranya. Falana yannahum bijunudin la qibala lahum biha, dan sungguh aku semua, kita semua, Nabi Sulaiman dan seluruh bala tentara akan mendatangi mereka bijunudin, dengan membawa bala tentara la qibala lahum biha, yang tidak akan mampu untuk dihadapi oleh mereka. Tadi Nabi Sulaiman ingin menampakkan titik memusuhinya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis dan seluruh bala tentaranya. La taqata lahum biha wala nukhrijannahum minha adil wa hum shahirun, dan kita semua, Sulaiman dan seluruh bala tentaranya, akan mengeluarkan Bilqis dan seluruh bala tentaranya dari negara mereka dalam keadaan hina. Adillah, dalam keadaan mereka hina, dan dalam keadaan mereka menjadi orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina. Yang tiga akan ngoten. Nabi Sulaiman itu bahkan bukan hanya hadiahnya yang ditolak, justru memberikan ancaman dan serangan balik. Ini pol-polan ini Nabi Sulaiman ya. Karena memang yang dicari Nabi Sulaiman itu ya bukan tentang permasalahan uangnya, tapi memang permasalahan dakwah. Tentang permasalahan yang namanya dakwah. Wong nek sanjen tujuane Gusti Allah masih ya dipetong karo duit piro wae gue ora ngara kepingin, Pak. Kalau dalam hal ini, kalau dicontohkan itu biasanya orang-orang kayak yang sering diceritakan seperti Habib Rizik itu, Pak. Habib Rizik itu kan beliau amar ma'ruf nahi mungkarnya itu kan sangat getol sekali. Sampai-sampai sering kali beliau itu disowani nang omae, marongono dikei ditawani duit 1 triliun. Tapi apa sikap beliau? Beliau menolak, nggak mau. Rata-rata kayak ngono, Pak. Lek ono yai sing ketae kok botol amar ma'ruf nahi mungkar, biasanya langsung disowani. Yai pun jenengan mendel yai aja amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin pondokin jenengan tak bangunno tingkat 3. Lek perlu tingkat 4, tingkat 5. Sing penting jenengan boten amar ma'ruf nahi mungkar. Dikongkon meneng. Lah kalau tujuannya dunia, kalau tujuannya uang 1 triliun, ya mending Pak langsung diterima ngono ae gak rame-rame. Ya saya kan penak. Ora enek wong ngerti. Tapi walaupun diiming-imingi uang 1 triliun sekalipun ditolak sama beliau. Cara Nabi Sulaiman masih diiming-imingi dengan semua pemberian yang sudah disebutkan kemarin, itu tetap tidak tergiur, justru malah lebih getol lagi. Awas gue, malah tak parani gue. Falana tiyannahum bijunudil qibala lahum biha. Sungguh akan aku datangi kalian semua, mereka itu, dengan membawa seluruh bala tentara yang tidak akan mampu untuk kalian hadapi. Alasannya napa? Wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum shahirun. Semua akan aku kembalikan, akan keluarkan dari negeri Sabak dalam keadaan hina dan kecil. Tengeri ketika akan kata. Berangkat tak kita?
Sing liyane berangkat hati. Yes, lanjut. Kalau lanjutkan malih. Jadi ini mulai ada pengancaman daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngeriki mengatakan seperti itu. Lah, tengeriki dawuhnya Syekh Muhammad Sya'rawi beliau dawuhnya Nabi Sulaiman yang berupa wala nukhrijannahum adillata wa hum shahirun. Ini seolah-olah Nabi Sulaiman itu membuka atau memiliki bentuk mukasyafah terhadap ucapannya Ratu Bilqis. Bahwa Ratu Bilqis kemarin itu mengatakan di dalam ayat yang 34, sampean bisa lihat lagi, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Semua omongannya Ratu Bilqis itu dihadapi, artinya dibalas oleh Nabi Sulaiman dengan balasan yang mirip-mirip. Pertama, balasan masalah penolakan hadiah benar-benar ditolak sama Nabi Sulaiman. Yang nomor dua, sekarang pembahasan omongan Ratu Bilqis. Jadi dawuhnya Nabi Sulaiman berupa wala nukhrijannahum minha adillata wa hum shahirun, dan sungguh aku dan sungguh kita semua akan mengeluarkan Bilqis dan seluruh bala tentaranya dari negeri Saba dalam keadaan hina dina, maka itu merupakan sebuah dawuh yang membandingi terhadap ucapannya Ratu Bilqis di dalam ayat 34. Ya, cara bahasane seolah-olah Nabi Sulaiman itu wa ka'annahu yakshifu lahum an qauli malikatihim wa hadhihi aidan min isyraqatin nubuwah. Ini termasuk daripada bentuk mukasyafahnya para nabi. Yes. Terus kalau lanjutakan malih, tangeriki irji ilaihim ay bima ataita minal hadiah. Bawa semua hadiah yang kalian bawa itu loh, bawa kembali. Bawa pulang kembali. Fala natiyannahum bi junudil laqibala ila taqatalahum biya wala nukhrijam minha wala nukhrijannahum minha ay min baladihim Saba sumiyat bismi abi qabilatihim. Ya. Ini pun bolak-balik dibahas bahwa Ratu Bilqis itu menempatnya di negeri Saba. Saba itu salah satu negeri yang ada di Yaman. Kemarin sudah saya tunjukkan videonya, masih sampai sekarang itu masih ada monumen sejarah kerajaan Ratu Bilqis itu masih ada, cuma nggak dirawat. Ora koyo dene candi-candi nang Indonesia, Pak. Candi-candi nang Indonesia ono peninggalan koyo ono langsung diramut. Kalau di Yaman sana ini peninggalan Ratu Bilqis itu sampai sebagian ruangan-ruangannya itu sudah tertutup oleh pasir. Cara nang Indonesia langsung digali, Pak, langsung di tenanan. Digali tenanan. Adillata wa hum shahirun ay illam ya'tuni muslimin. Yakni akan aku jadikan mereka merupakan orang yang terusir dari negeri mereka dalam keadaan hina jika kalau mereka tidak mau mendatangiku dalam keadaan muslim. Wes. Falamma raja'a ilaiha ar-rasulu bil hadiyah ja'alat sariroha dakhila sab'ati abwabin dakhila qasriha wa qasruha dakhila sab'ati kusurin wa aghlaqat al-abwabah. Niki lho. Niki bentuk takutnya Ratu Bilqis terhadap rencana serangan dari Nabi Sulaiman. Yang ini sampai dikatakan tatkala itu utusan Ratu Bilqis sudah benar-benar kembali dan membawa seluruh hadiahnya, niscaya Ratu Bilqis ini menjadikan sarirnya atau singgasananya diletakkan di dalam dakhila sab'ati abwabin, diletakkan di dalam ruangan yang tertutup oleh 7 pintu. Cara ngono, cara bahasane wong-wong saiki ku ruangan bawah tanah iki jenenge apa? Wes sing didadekno Israel biasanya lek ono apa iki jenenge roket, marono akhirnya mereka bersembunyi di bawah
tanah. Lah ini bunker. Nah. Ratu Bilqis ini sudah mulai panik. Ratu Bilqis ini sudah mulai panik masuk ke bunker. Sampai tengger iki diintiakan sarirnya atau singgasananya dipindahkan, diletakkan dalam ruangan paling dalam yang dilindungi oleh 7 pintu. Bahkan wa qasraha dakhilati kusurin. Dan singgasana utamanya diletakkan paling dalam sendiri dari 7 singgasananya. Jadi model ruangan itu ruangan di dalam ruangan. Wa aghlaqatil abwab. Ruangannya semuanya pintunya ditutup. Wa ja'alat 'alaiha harasan. Dan dijadikan untuk Ratu Bilqis para security, keamanan-keamanan. Wa tajahhazat ilal masir ila Sulaiman, dan bersiap-siap untuk berangkat menuju Nabi Sulaiman. Litang durama ya'muruha bihi, agar Ratu Bilqis ini tahu apa sih tujuan dan visi misinya Nabi Sulaiman, perintahnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis ini. Fartahalat fisnai asyara. Ini mari di mana? Nah, orang ngomong tuh. Berarti ini falam maraja'a iki. Mulai dari mana nih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Falam maraja'a Janab, tanya Janab. Mana nih? Falam maraja'a mongko ing dalam sumangsane bali. Tatkala kembali sop ilaiha maring Bilqis. Sapa ar-rasulu wong kang den utus bil hadiyati kelawan gawa hadiah. Ja'alat mongko ndadekake sapa Bilqis sariroha ing pangkenge Bilqis. Ing pangkenge Bilqis tatkala utusannya Ratu Bilqis pulang membawa seluruh hadiahnya, niscaya Ratu Bilqis menjadikan singgasananya dakhila sab'ati abwabin. Dakhila sab'ati abwabin ing dalam pitu piro-piro lawang. Itu piro-piro lawang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dakhila qasriha ing dalam jerone istanane ngoten mawon. Ing dalam jerone istanane Ratu Bilqis. Wa qasruha dakhila sab'ati kusurin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa qasruha utawi istanane atau pangkenge Ratu Bilqis iku dakhila sab'ati kusurin ing dalem jerone pitu pira-pira pangkeng, jero pira-pira ruangan. Bahkan wa aghlaqat lan ngancing. Wa aghlaqat lan ngancing sapa Bilqis al abwaba ing pira-pira lawang. Wa ja'alat lan dadekake sapa Bilqis alaiya ing ngatasi abwab, setiap pintunya ada harasan ing penjogo, security, ada security-nya, ada penjaganya. Wa tajahhazat lan cawis-cawis sapa Bilqis lil masiri maring melaku, masiri maring perjalanan ila Sulaiman maring Nabi Sulaiman. Tujuane litang duro terapun ningali sapa Bilqis ma ing barang ya muruha kang perintah sapa Sulaiman ing Bilqis bi kelawan ma fartahalat mongko nuli budalan sapa Bilqis fisnai asyara ing dalem rolas apane alfaqilin sewu ratu, apane alfaqilin sewu ratu ma'akul sertane saben-saben ratu ulufun utawi pirang-pirang ewu kasih rotin sifate uluf ulufun kasih rotun kang akeh ila angkorukat hingga yento
parek sapa Bilqis minhu saking Sulaiman ala farsakhin ing ngatasi jarak sak farsakh sya'ara mongko krasa sapa Nabi Sulaiman kelawan Ratu Bilqis. Tatkala Ratu Bilqis sudah dekat, selisih jarak satu fah, Nabi Sulaiman sudah kerasa ini. Akhirnya kola dawuh sapa Sulaiman, ayyuhal mala'u ayyukum ya'ini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Kola dawuh sapa Sulaiman, ya ayyuhal mala'u ing pengucap ya ayyuhal mala'u he wong mulya. Al mala' diartikan seringkali ay asyrafil qaum. Ya ayyuhal mala'u he pira-pira wong kang padha mulyane kaum ayyukum utawi endi-endine sira kabeh. Fil hamzataini ma taqaddama. Fil hamzataini iku dalam hamzah loro ayyukum ma utawi qiraah taqaddama kang wis dadi dingin apa ma qiraahnya bisa dua. Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku yaktini bisa nekaake sapa ayu ing ingsun di arsyiha kelawan arsy to pangkenge Bilqis qabla ayatuni ing dalam sadurunge yen to teko sapa ahli Saba Bilqis sapa ahli Saba ing ingsun muslimina hale wong kang padha Islam utawa wong kang padha tunduk. Ai mungko dina tegese hale wong kang padha tunduk. Ta'iina sehale wong kang padha nurut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fali akhduhu qabla dzalika la ba'dahu fali mongko iku kedue ingsun akhduhu utawi ngalap ing arsyiha qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono itsyan ayatuni muslimin diambil masdarnya dalam satu ring mengkono mazkur minal itsyanihim sebelum kedatangan mereka la ba'dahu orang yang dalam sause itsyan. Akhirnya dijawab qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik inni alaihi laqawiyyun amin. An-Naml ayat 39. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kala ngucap sapa ifritun minal jini saking jin ifrit nih gitu. Wa utawi ifrit iku al-qawi jin kang kuat asyadidu kang banget kuate ucapane ana atika ing pengucap ana atika ana utawi ingsun ifrit iku atika bisa nekaake sapa ing panjenengan iku atika wong kang iku atika boten wong kang iku atika bisa nekaake sapa ingsun ing panjenengan bihi kelawan arsyiha ya bihi kelawan arsyiha atau arsy Bilqis qabla antakuma enam sadurunge yen nang panjenengan min maqamika saking panggon panjenengan allati tajlisu kang lenggah panjenengan fi ing dalem maqamik lil qadha krana arae mutusi hukum lil qadha krana arae mutusi hukum wa huwa minal ghadati ila nisfin nahar wa tawi qadha Nabi Sulaiman niku lenggah teng kursi hakim qadha selama nopo minal ghadati wa tawi qadha iku minal ghadati awit saking isu ilanis finna hari maring separuhe raino mulai dari pagi sampai setengahnya siang ya kurang lebih 2 jaman lah 2, 3, 4 jaman. Wah ini lan satenane kula ifrit alaihi ing atase arsy Bilqis iku laqawiyun yektine kang kuat ala hamlihi ing atase nggawa ing arsy Bilqis aminun tur wong kang kuat ya Allah ya wong kang kuat aminun tur wong kang kena den percaya ai alama fihi ai alamat sing ngatasi barang fi kang
ing dalam arsy Bilqis minal jawahiri bene sangking piro-piro jauhar, piro-piro barang, piro-piro jauhar batu mulia wa ghairi lan sakliyane jawahir pun sak menten mawon senang diterang ya. Jadi ini sekarang ngeten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wow sampun kula jelasaken gede bahwa falam maraja'a ilaihar rasul. Tatkala utusannya Ratu Bilqis itu sudah kembali kepada Ratu Bilqis, niscaya di bawahnya ini semua ya sak hadiah-hadiah digawa balik pisan. Maka Ratu Bilqis menjadikan singgasananya di dalam ruangan yang tertutup oleh 7 pintu. Lah padahal singgasana Ratu Bilqis ini sudah berada di dalam koser. Sudah di dalam ruangan yang jumlahnya itu ada 7. Ruangan itu kabeh pitu, terus arsy-nya Ratu Bilqis ini yang paling dalam dan kemudian dilapisi 7 pintu. Dan di setiap pintunya itu ada penjaganya. Wes corongno super safety tenanan. Aman tenanan. Seorang enak mestinya secara nalar nggak akan ada yang bisa untuk mengambil itu singgasananya Ratu Bilqis. Karena nang mriki dilanjutaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Akhirnya Ratu Bilqis ini melakukan perjalanan menuju Nabi Sulaiman karena ingin tahu Nabi Sulaiman ini apa sih sebenarnya yang diminta oleh Nabi Sulaiman kepada dia. Fartahalat jenenge raja lek kadung tindakane, Pak. Gak kemen-kemen. Fartahalat fisnai asyara alfi kilin ma'akulli kilin ulufun kasiro. Ngeri akan Ratu Bilqis itu benar-benar melakukan perjalanan kepada Nabi Sulaiman bersertaan dengan 12.000 fisnai asyara alfakilin, 12.000 ratu. Iki sing dicai ratune tok lho ya. Ratune tok itu totale ada 12.000. Ma'akul likilin ulufun kasiro. Setiap satu ratunya itu memiliki prajurit juga ribuan banyak. Bayang nih kira-kira piro. Digawe gampang bersertaan dengan 12.000 ratu. Katakan digawe gampang satu ratunya itu punya 1 juta. Iku lek 1 ratu cuma membawa 1 juta prajurit. Iku kira-kira wis 12 juta. 12.000 dikali 1.000. Iku berarti pinten? 12 juta. Wah, rojo tenanan, Pak, sampean saiki. Ora kok mek nggo sak jet pribadi utawa mek sak apa iki jenenge sak pesawat. Nek kadung semua diajak, semua prajuritnya itu diajak. Derekne Gus Faiz aja sampai Gus Faiz mek 1 2 kudu sing akeh mesisan lho, Pak. Derekne sing akeh. Jadi total itu wis kalau digawe setiap ratu. Pokoknya tok yang diajak itu ada 12.000. Setiap satu ratu itu membawa 1.000 prajurit. Ila angkorubat minhu ala farsahin sya'arabiha. Hingga nopo Ratu Bilqis dan seluruh pengikutnya itu sudah dekat kepada Nabi Sulaiman dengan jarak kira-kira 1 farsah, kurang lebih 5 kilometer. Sekajak 5 kilo ya kayak kene ndi ono kromo 2 kali. Secara nang tempat kerjane Heza 5 kilo. Apa jenenge Heza? Nang lidah. Yes nang kono kuwi lah. 5 kiloan. Lah Nabi Sulaiman kroso. Wah, iki sekate tutuk iki. Ratu Bilqis dan seluruh bala tentaranya, seluruh prajuritnya bahaya iki. Perlu ada gebrakan cara bahasanya. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni
muslimin. Nabi Sulaiman berkata bahwa ya ayyuhal malau, wahai para orang-orang mulia, orang-orang pintarnya kaumku, ayyukum, siapa dari kalian semua, ya'tini bi arsyiha, yang bisa mendatangkan kepadaku ars atau singgasananya Ratu Bilqis. Sandiwara ini ceritanya Nabi Sulaiman ini mengadakan sandiwara. Ayo, siapa dari kalian semua yang bisa mendatangkan ars atau singgasananya Ratu Bilqis? Akhirnya dijawab. Ada yang menjawab. Niki qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka semua datang kepadaku dalam keadaan nurut. Pertama yang perlu dibahas, ayyukum fil hamzataini ma taqaddam. Ayyukum ini bacaannya ada dua. Ay minat tahqiq wa qalbis saniyati wawan. Ayyukum ini bisa dibaca tahqiq, benar-benar dibaca tahqiq hamzahnya, atau hamzah yang kedua itu diganti menjadi wawu. Maka ngeri kita akan ya ini barsya qabla ayatun muslimin ay munqadina ta'iina fali akhdu qabla dzalika la ba'dahu. Maka saya ini harus untuk benar-benar bisa mendatangkan arsnya Ratu Bilqis ke tempat ini sebelum mereka datang, bukan setelah kedatangan mereka. Terakhir ngeri kita akan qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ketika akan bahwa ada salah satu dari prajuritnya Nabi Sulaiman yang menyanggupi. Qala ifritun minal jinni huwa al-qawiyyu asyadid. Ada salah satu dari golongan jin, namanya jin ifrit. Jin ifrit. Ifrit itu maknanya al-qawiyyu asyadid, orang yang kuat, yang sangat kuat. Kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ifrit itu maknanya adalah takfir atau membuat beleduk, cara bahasanya teng mriki ngeten. Teng mriki di beleduk artinya kullama ifritun wa kalimatu ifritun min ta'firit gitu. Karena kuda yang biasanya larinya paling cepat itu akan otomatis kakinya menaburkan debu-debu kepada kuda-kuda yang di belakang. Itu namanya ta'firut turab, menjadi ifrit. Oleh karena itu yang namanya ifrit adalah jin yang tercepat, yang paling kuat, yang paling cepat. Seperti halnya kuda yang larinya paling cepat, niscaya akan melemparkan debu-debu ke orang-orang, ke kuda-kuda yang di belakangnya. Qala ifritun, ifrit menjawab Nabi Sulaiman, ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, aku akan bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempatmu menjadi hakim, tempatmu memberikan sebuah keputusan. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku untuk mendatangkan arsnya Ratu Bilqis itu merupakan orang yang kuat dan bisa dipercaya. Ngerti akan ana atika bi qabla an taquma maqamik ay alladzi tajlisu bil qada wa huwa minal ghadati ila nisfin nahari. Bahwa Nabi Sulaiman itu bisa disanggupi oleh jin ifrit. Jin ifrit menyanggupi bahwa Nabi Sulaiman saya yang bisa mendatangkan. Tengriki dingdika akan posisinya Nabi Sulaiman pada waktu itu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas di Palestina. Sedangkan ini singgasana ada di sana. Negeri Sabak di Yaman. Jaraknya ya lumayan jauh antara Palestina dengan Yaman.
Sedangkan ini si Bilqis dan seluruh para penderek itu sudah berada di jarak yang selisihnya cuma 1 farsah atau 5 kilometer. Teko jarak itu ayo lho Pak, iki coro kurir JNT JNE iki gak ono sing ngatasi Mas ya S. Lah nganten jaraknya Nabi Sulaiman karo Ratu Bilqis ini tinggal 5 kilometer atau 1 farsah. Sedangkan arsnya itu jaraknya antara Palestina Yaman negeri Saba. Waduh. Yang bisa menyanggupi adalah cuma Ifrit ngomong, sebelum panjenengan wahai Nabi Sulaiman berdiri dari tempat engkau memberikan hukum, majelis qadokmu, majelis hakimmu, yakni Nabi Sulaiman niku memberikan keputusan, memberikan duduk di kursi hakim selama mulai dari pagi sampai setengah siang. Kadang sampai jam 12. Mulanya denger lagi kurang lebih lian al maksud fil ityan qabla an taqaddama ya wal hal anna baina qudumiha masirata sa'atin wa nisfin wa majlisum minal ghadah ila nisfin nahar. Denger iki tinggal perjalanan 5 kilo itu Pak, kalau zaman dulu itu kurang lebih 1,5 jam. Lah sedangkan perjalanan antara Baitul Maqdis dengan napa jenenge Sabah itu kalau pada zaman dahulu itu ditempuh dalam jangka waktu 2 bulan. Saking atau ya. Akhirnya tengeriki Nabi Sulaiman menjawab bahwa wa inni alaihi laqawiyyun ay ala hamlihi aminun ay ala ma fihi minal jawahir. Jadi dikatakan sesungguhnya aku itu merupakan orang yang sangat kuat untuk membawakan singgasananya Ratu Bilqis kepada engkau wahai Sulaiman, dan orang yang bisa dipercaya dengan apa yang ada di singgasananya tersebut tidak akan tercuri, tidak akan hilang. Bon. Benjeng qala Sulaiman uridu asra'a min dalik. Intinya besok Nabi Sulaiman itu menghendaki untuk yang lebih cepat, yang lebih ekspres lagi. Bon nggih. Dadas benjeng mulai qala Sulaimanu qala alladzi indahu ilmu minal kitabi ana atika qabla ayyarfata ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Surat An-Naml ayat 40 sakmenten mawon. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Aburdan dhisik.